wabarakatuh. Kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis yang berjudul Presentasi, Melobi, dan Negosiasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistyo, Magister Manajemen CBHCM CHRMP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Roy Hadujana dengan NIM 240302062 dan rekan saya Aurora Putri Fatima dengan NIM 240302036 dan saya Cindy Aulia Rahma dengan NIM 240302064. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai presentasi. Apa itu presentasi? Mungkin yang kalian tahu selama ini, presentasi itu identik dengan yang namanya tugas sekolah, tugas kelompok, tugas yang banyak slide-nya, tugas yang disampaikan di depan kelas. Yap, kalian tidak salah. Tapi, apakah kalian pernah ingin mencari tahu sebenarnya presentasi itu apa? Untuk mengetahuinya, yuk mari kita bahas. Pengertian presentasi. Presentasi itu dilakukan untuk mempengaruhi, memberi informasi, semangat, serta menginspirasi orang lain. Menurut Titik Triwidodo dan Djoko Kristanto, presentasi adalah suatu kegiatan aktif di mana seorang pembicara menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan pokok mengenai suatu fakta tertentu serta informasi kepada sekelompok audiens. Ada 3 aspek penting dari presentasi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada bagian utama, dan yang ketiga ada kesimpulan. Bagian pendahuluan. Di bagian ini biasanya berisi ucapan untuk para hadirin atau sambutan untuk para hadirin, seperti selamat pagi, selamat siang, terima kasih telah meluangkan waktunya, dan lain sebagainya. Lalu berisi perkenalan diri. Biasanya seorang pembicara akan memperkenalkan dirinya sebelum memulai presentasi. Biasanya mereka akan menyebutkan nama, jabatan, perusahaan atau universitas, NIM atau absen jika masih seorang mahasiswa. Lalu juga menjelaskan mengenai tujuan presentasi. Biasanya menjelaskan mengenai topik atau judul dan juga menyebutkan poin-poin materi yang akan dibahas. Lalu bagian yang kedua yaitu bagian utama. Nah, pada bagian ini biasanya seorang pembicara itu mulai menyampaikan dan mengkomunikasikan informasi atau ide atau isi presentasi mereka. Nah, ketika seorang pembicara menyampaikan bagian ini, sebaiknya mereka menyampaikan dengan jelas dan keras, jangan belibet. Kenapa? Supaya para audiens itu dapat memahami dan mendengar apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Gitu. Lalu yang terakhir itu bagian kesimpulan. Bagian kesimpulan ini adalah bagian akhir. Biasanya di bagian akhir ini itu diisi dengan yang namanya tanya jawab dan diskusi terlebih dahulu. Kemudian baru ditutup dengan menyimpulkan poin-poin penting dari presentasi yang telah disampaikan. Lalu ada fakta-fakta yang perlu dicermati dalam presentasi. Yang pertama adalah identifikasi audiens. Sebelum melakukan presentasi, sebaiknya seorang pembicara itu mengidentifikasi dan mencari tahu terlebih dahulu para audiensnya itu siapa, wataknya itu seperti apa, dan latar belakangnya itu seperti apa. Kenapa? Fungsinya itu untuk mengantisipasi kondisi yang kemungkinan terjadi dan tidaknya ketika waktu presentasi. Jadi setidaknya seorang pembicara itu
punya persiapan. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan presentasi. Nah, seorang pembicara sebaiknya memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikan waktu presentasi, apa yang ingin dijelaskan kepada para audiens. Lalu apa yang harus dilakukan setelah menjelaskan presentasi? Sebaiknya melakukan apa? Lalu apa goal yang ingin dicapai dari presentasi yang ingin disampaikan? Nah, menurut Djoko Purwanto, secara umum presentasi itu memiliki 4 tujuan utama, yaitu yang pertama menyampaikan makna apa saja terkait bisnis kepada pendengar. Yang kedua, membangkitkan antusias pendengar. Yang ketiga, menyentuh emosi pendengar. Dan yang terakhir adalah memotivasi pendengar untuk melakukan sesuatu. Nah, untuk mencapai semua tujuan tersebut, seorang presenter itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik yang berkaitan dengan persiapan diri, penguasaan materi yang akan disampaikan, alat bantu visual yang dipakai, dan pemaparan yang baik terhadap audiens. Lalu fakta yang ketiga yaitu bentuk presentasi. Nah, berhasil atau tidaknya suatu bisnis atau suatu presentasi itu terletak pada cara pemateri menyiapkan presentasinya. Nah, seorang pemateri itu harus mengetahui bentuk apa sih, bentuk materi seperti apa sih yang sesuai dengan kegiatan yang akan mereka lakukan. Supaya apa? Supaya apa yang ingin disampaikan nantinya itu dapat terasa lebih mudah. Lalu fakta yang keempat, ada perkenalkan alat bantu visual yang sesuai. Nah, dalam presentasi sebaiknya seorang presenter atau seorang pembicara itu menggunakan alat bantu yang tepat dan sesuai untuk membantu dalam presentasi, agar nantinya itu presentasi yang akan dilakukan itu tidak membosankan, tidak terasa monoton bagi para audiens yang mendengarkan. Lalu selanjutnya, dapatkan perhatian penonton. Dalam presentasi, menarik perhatian dari audiens itu sangatlah penting. Nah, jadi seorang presenter itu harus mencari tahu gimana sih yang harus dilakukan supaya para audiens itu tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu kita harus memikirkan, sebagai seorang pembicara itu harus memikirkan apa sih yang dipikirkan oleh para audiens tersebut. Jadi nanti ketika kita udah tahu apa yang mereka pikirkan, itu ketika mereka mendengar apa yang kita bicarakan, mereka pasti akan berpikir seperti ini. Oh, dia itu tahu apa yang aku pikirkan. Jadi nanti para audiens itu akan tertarik dengan apa yang ingin kita sampaikan. Lalu yang terakhir yaitu penyampaian. Selama presentasi, seorang presenter harus tenang, menjaga kontak mata dengan audiens sebanyak mungkin. Lalu gunakan gerakan tangan atau alat bantu yang sesuai. Berbicara dengan suara yang jelas dan percaya diri. Jeda secara berkala untuk memberi audiens kesempatan untuk mencerna informasi yang kita berikan. Jadi seorang pembicara itu tidak boleh terlalu nervous, supaya presentasi yang disampaikan itu jelas dan mudah dipahami. Lalu menjaga kontak mata supaya dapat diperhatikan, untuk menarik perhatian. Lalu gunakan gerakan dan juga alat bantu visual yang sesuai supaya lebih mudah dalam melakukan presentasi. Lalu berbicara dengan suara yang jelas dan percaya diri, supaya para audiens itu dapat memahami dan meresapi apa yang ingin kita sampaikan. Jeda secara berkala untuk memberikan ruang pada para audiens itu sangat penting, supaya para audiens itu dapat memahami lebih jelas apa yang ingin kita sampaikan. Karena namanya juga manusia, pasti butuh memproses apa yang didapatkannya terlebih dahulu sebelum melakukannya. Nah,
Jadi kesimpulannya bahwa presentasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu ide maupun informasi, mempengaruhi audiens, dan memberikan semangat, juga menginspirasi sekelompok audiens. Nah, sekian penjelasan saya mengenai presentasi. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aurora Putri Fatima. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang melobi dalam komunikasi bisnis. Apa itu melobi? Melobi merupakan usaha persuasif untuk mempengaruhi seseorang atau kelompok tertentu, terutama para pemegang kekuasaan atau wewenang dalam pengambil keputusan, dengan tujuan mendukung kepentingan pribadi atau organisasi tertentu. Melobi bukanlah tindakan manipulatif atau penuh tekanan, melainkan suatu pendekatan yang dibangun melalui komunikasi yang halus, penuh strategi, dan juga beretika. Tujuan melobi sendiri yang pertama mendapatkan dukungan politik, sosial, atau ekonomi. Yang kedua yaitu mempengaruhi kebijakan atau keputusan strategis. Yang ketiga menumbuhkan relasi kerjasama jangka panjang. Yang keempat yaitu menyukseskan proyek-proyek bisnis dengan keterlibatan pihak eksternal. Melobi yang ideal tidak menggunakan paksaan atau suap. Yang kedua, mengedepankan kepentingan jangka panjang, bukan kepentingan sesaat. Dan yang ketiga, didasarkan oleh komunikasi terbuka dan jujur, bukan manipulasi. Strategi melobi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Tentukan siapa saja yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam keputusan yang akan dipengaruhi. Yang kedua, penyusunan pesan efektif. Buat pesan yang kuat, relevan, dan langsung pada intinya agar mudah diterima oleh pihak yang akan dilobi. Yang selanjutnya, jaringan komunikasi. Bangun hubungan dengan para pemangku kepentingan dan pelaku kunci melalui saluran komunikasi yang tepat. Terus, analisis politik dan regulasi. Pahami kondisi politik dan regulasi yang mungkin mempengaruhi keputusan yang diharapkan. Terakhir yaitu pelaksanaan pertemuan. Ajukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan secara langsung. Prinsip dalam membangun komunikasi melalui lobi. Yang pertama, dengarkan dengan seksama. Mendengarkan dengan penuh perhatian kepada pihak lain dapat membantu kita untuk memahami perspektif dan kepentingan mereka. Yang kedua yaitu sampaikan pesan dengan jelas dan santun. Gunakan bahasa yang sopan dan menghindari kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan dapat menyebabkan konflik. Yang ketiga, berikan alasan yang rasional dan data yang mendukung. Lobi yang kuat didasarkan pada argumen yang masuk akal dan bukti-bukti yang kuat. Yang keempat yaitu mempertahankan sikap terbuka dan fleksibel. Terkadang pendapat kita berbeda dengan pihak lain. Oleh karena itu, kita harus bersedia untuk mengubah pendekatan dan melakukan negosiasi jika diperlukan. Fleksibilitas ini memperlihatkan komitmen untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang terakhir yaitu jaga integritas dan etika. Lobi yang baik haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Hindari cara-cara curang atau menyuap yang dapat merusak citra diri dan hubungan dengan orang lain. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Latin yaitu negotiari, yang berarti berdagang atau berbisnis, to trade or to do business. Secara harfiah, negosiasi berarti perundingan. Dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah proses di mana dua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan, kemudian mereka bertemu dan berbicara untuk mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi adalah komunikasi timbal balik atau dua arah yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa elemen penting. Di antaranya yang pertama yaitu memiliki dua atau lebih peserta yang saling bergantung. Kemudian yang kedua, masing-masing peserta negosiasi memiliki beberapa tujuan individual yang mungkin sebagian tidak kompatibel.
Adapun yang ketiga yaitu proses negosiasi, kemudian yang keempat beberapa alternatif yang diinvestigasikan. Yang kelima bertujuan untuk membuat satu kesepakatan bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu adapun tipe-tipe negosiator. Yang pertama ada negosiator yang curang, negosiator profesional, negosiator bodoh, serta negosiator yang naif. Baiklah, untuk penjelasan pertama yaitu negosiator yang curang. Merupakan seorang negosiator yang dalam pemikiran dan tindakannya menggunakan segala cara untuk memenangkan negosiasi dan mengalahkan pihak lawan. Adapun negosiator yang profesional merupakan seorang negosiator yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bernegosiasi, komunikasi yang baik, serta tahu bagaimana memperoleh apa yang diinginkannya dengan baik dan tahu banyak tentang lawan negosiasinya. Adapun negosiator yang bodoh merupakan seorang negosiator yang berusaha sekuat tenaga agar tidak ada yang bisa keluar sebagai pemenang. Dan yang terakhir untuk negosiator yang naif merupakan seorang negosiator yang cenderung percaya dan setuju begitu saja apa yang diinginkan oleh pihak lawan. Baiklah, selanjutnya yaitu bernegosiasi antar budaya. Bernegosiasi dengan negosiator antar budaya mempunyai tantangan tersendiri, yang mana hampir sama dengan berkomunikasi antar budaya. Negosiator dari negara yang berbeda mempunyai nilai, sikap, dan juga pengalaman yang berbeda. Mereka juga mempunyai kekuatan dan kelemahan yang berbeda pula. Dalam bernegosiasi harus menggunakan gaya yang sesuai dengan budaya dan kekuatan kita tersendiri. Jangan berusaha mengikuti gaya negosiator negara lain yang budayanya berbeda dengan kita. Dalam bernegosiasi dengan orang yang berbeda budaya, hal yang lebih penting adalah menghormati cara dan gaya mereka, namun tidak tunduk kepada gaya budaya mereka. Selanjutnya yaitu mengenai saluran komunikasi yang digunakan dalam negosiasi. Dalam bernegosiasi, selain dilakukan dengan tatap muka, juga dapat dilakukan melalui berbagai jenis saluran komunikasi, seperti melalui telepon, tulisan, dan lebih banyak lagi melalui saluran elektronik, yaitu seperti surel, telekonferensi, SMS, dan lain sebagainya. Komunikasi secara elektronik dalam bernegosiasi ini seringkali disebut negosiasi virtual atau e-negotiation. Contoh, surel, email adalah jenis komunikasi tertulis dalam bentuk lain yang disampaikan melalui saluran elektronik. Oke, selanjutnya merupakan pendekatan dalam bernegosiasi. Adapun di antaranya yang pertama merupakan pendekatan proses. Menurut Zartman, pendekatan proses dalam negosiasi dipandang sebagai proses pembelajaran dari para pihak yang bereaksi terhadap perilaku konsensi satu sama lain. Adapun yang kedua yaitu pendekatan strategi. Pendekatan ini juga kerap kali dipandang sebagai pembuat keputusan rasional yang dibuat dengan penuh kalkulasi. Dalam hal ini, para aktornya atau para negosiator selalu berorientasi pada perolehan hasil yang maksimal. Adapun yang ketiga yaitu pendekatan struktural. Pendekatan ini memandang bahwa kekuasaan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam memenangkan negosiasi. Adapun yang keempat merupakan pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku menekankan peran kepribadian atau karakter negosiator dalam menentukan cara dan hasil kesepakatan negosiasi. Adapun yang kelima yaitu pendekatan integratif. Dalam pendekatan ini menggunakan kriteria yang objektif, berupayanya menciptakan kondisi yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Adapun selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya negosiasi. Adapun yang pertama yaitu gaya competing style atau gaya kompetitif. Yang kedua ada accommodating style atau gaya akomodatif. Kemudian ada collaborating style atau gaya kolaboratif. Lalu ada avoiding style atau gaya menghindar. Dan yang terakhir ada compromising style atau gaya kompromi. Untuk yang pertama, gaya kompetitif biasanya digunakan ketika negosiator mengejar hasil dengan cepat. Kemudian selanjutnya gaya akomodatif. Gaya ini lebih berorientasi menjaga hubungan baik antara dua pihak atau individu. Selanjutnya untuk gaya kolaboratif. Gaya ini biasanya berorientasi pada upaya untuk mempertemukan kepentingan bersama dan saling memuaskan kebutuhan antara kedua belah pihak.
Untuk gaya menghindar, gaya ini cenderung menghindari semua hal baik dari persoalan maupun aktivitas negosiasi itu sendiri. Dan untuk yang terakhir yaitu gaya kompromi. Gaya kompromi akan menghasilkan kemenangan atau kekalahan parsial, yaitu salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang diinginkan tetapi tidak semuanya. Oke, untuk selanjutnya ada pun dua macam strategi negosiasi yang efektif, yaitu secara distributif dan juga secara integratif. Adapun secara distributif, yaitu diantaranya yang pertama, mengetahui BATNA atau Best Alternative to Negotiated Agreement, yaitu alternatif terbaik untuk mencapai kesepakatan negosiasi. Adapun yang kedua yaitu membuat basis aspirasi yang tinggi untuk dapat meraih kesepakatan yang lebih baik bagi negosiator. Kemudian yang ketiga yaitu meneliti BATNA pihak lain untuk mengetahui sebanyak mungkin informasi tentang alternatif yang mungkin dipilih oleh lawan negosiator. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan tawaran pertama or first offer dapat memberikan manfaat dalam proses negosiasi yang lebih efektif dibandingkan lawannya. Meski demikian, sebaiknya penawaran yang dilakukan jangan pula terlalu agresif. Kemudian untuk strategi secara integratif, yang pertama yaitu membangun hubungan berdasarkan rasa percaya dan saling menguntungkan. Kemudian yang kedua yaitu menghimpun dan menyediakan informasi, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi pihak lawan sebelum proses negosiasi. Maka kerjasama antar keduanya akan semakin mudah dan kesepakatan yang saling memuaskan juga dapat dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan adalah strategi yang dekat dengan strategi mengumpulkan informasi. Dengan bertanya, negosiator dapat belajar lebih banyak tentang sudut pandang yang dimiliki oleh rekannya or counterpart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis yang berjudul Presentasi, Melopi, dan Negosiasi Bisnis yang diampu oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis yang berjudul satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bisnis yang berjudul Presentasi, Melopi, dan Negosiasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Joko Sulistyo, Magister Manajemen CPHCM CHRMP. Perkenalkan, nama saya Royhatul Jannah dengan NIM 2402.
Yes. Berbeda. Itu nggak dilatih pun ya. Oh, feeling is good. Control is. Akuntansi, analisis is. Tú di que la liga la mata, muñeca me pica la pasa. Deja ese paquete, se te gana para la llanta. Busquen alcohol, la tipa se trancó. Parece que le falta aceite ese motor. ¿Y qué fue?